Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang benar-benar mendalam dari surat ke-77 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mursalat. Nama ini punya arti mereka yang diutus. Nah, siapkan diri kalian ya, karena dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngelakuin perjalanan yang luar biasa. Kita bakal berangkat dari ujung alam semesta yang super luas dan nembus langsung ke relung hati kita yang paling dalam. Oke, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian lagi duduk santai, ngelihat hiruk-pikuknya dunia, terus kepikiran, kok hidup ini rasanya kayak cuma rentetan kejadian acak ya? Kayak hal-hal tuh terjadi gitu aja, nggak nyambung, atau bahkan kacau balau. Pernah nggak sih kalian natap langit terus nanya, apakah alam semesta ini bergerak cuma karena kebetulan semata? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, harmoni rekatan alam semesta. Atau gampangnya, gimana seluruh alam semesta ini merekat dan terhubung satu sama lain. Gini, konsep utama dari harmoni ini adalah nggak ada yang namanya kebetulan. Sama sekali. Nggak ada satupun kejadian yang acak, dan nggak ada satu partikel pun yang diciptakan sia-sia. Kalau kita perhatiin ayat 1-7 dari surat ini, itu diawali dengan sumpah-sumpah ilahi yang benar-benar megah demi mereka yang diutus. Coba bayangin elemen-elemen ini. Mulai dari malaikat yang diutus bawa kebaikan, angin kencang yang taat ngejalanin perintah, sampai malaikat yang tugasnya nyebarin rahmat dan misain mana yang benar dan mana yang salah. Dengerin deh, ini tuh bukan cuma bahasa puitis doang ya. Ini deskripsi nyata dari sebuah sistem luar biasa yang kerja dengan presisi yang sempurna. Angin, malaikat, elemen fisik maupun metafisik, semuanya bahu-membahu muter roda semesta dalam satu sistem yang gak bisa dipisahkan. Jadi, poin penting yang harus kita sadari di sini adalah alam semesta tempat kita tinggal ini bukan cuma kumpulan benda mati yang gerak sendiri-sendiri. Beda banget. Alam semesta ini hidup. Maksudnya, ia terus-menerus diutus, diatur, dan direkatkan oleh Allah. Setiap detailnya, angin yang nyapu muka kalian, awan yang turunin hujan, sampai pergerakan bintang-bintang di luar sana, semuanya punya fungsi spesifik yang nyambung langsung sama pilihan dan tindakan kita sebagai manusia. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau harmoni yang udah rapi ini dirusak? Kita masuk ke bagian kedua, akibat melawan hukum kosmik. Nah, pas manusia mulai sombong dan berani nabrak harmoni kosmik ini, alam semesta merespons dengan sangat keras. Yang paling menarik dari catatan sejarah ini adalah betapa miripnya pola mereka. Coba deh perhatiin bangsa-bangsa besar di masa lalu. Ada kaum Nuh, Ad, Samud, Lut, sampai Madian. Mereka semua punya satu kesamaan yang benar-benar fatal. Mereka ngerasa sombong karena fisik yang kuat, harta yang melimpah, atau teknologi yang maju. Terus terang-terangan nolak kebenaran. Terus akibatnya gimana? Mereka dihancurkan oleh elemen alam itu sendiri. Ada banjir bandang, angin topan super ganas, hujan batu, sampai gempa bumi yang dahsyat. Ini bukti nyata kalau ngelawan hukum keterhubungan alam semesta itu, tanpa pengecualian bakal berujung pada kehancuran mutlak. Dan ini bawa kita ke satu kebenaran absolut yang sering banget kita lupain. Rekatan alam semesta menghukum mereka yang melawan hukum-hukum Allah. Tidak ada yang bisa lari. Serius, alam semesta ini bukan cuma panggung kosong tempat kita jalanin aktivitas sehari-hari. Dia itu saksi mata atas semua perbuatan kita. Dan pas waktunya tiba, alam semesta ini sendirilah yang jadi eksekutor keadilan Allah. Sistem ini tuh diikat begitu rapatnya, sampai nggak ada suatu pun celah buat sembunyi. Kalian nggak bisa lari. Semua dinamika dan pergerakan tadi ujung-ujungnya ngarah ke satu titik final. Bagian ketiga, puncak pemisahan hak dan batil. Disinilah kita ketemu sama yang namanya Yaumul Fasl, atau hari pemisahan. Ini dia klimaks dari seluruh sejarah kosmik, hari di mana semuanya disortir habis-habisan. Kebenaran atau yang hak bakal dipisah selamanya dari kepalsuan atau yang batil. Di hari itu, nasib umat manusia kebelah jadi dua realitas yang kontras banget. Di satu sisi, buat mereka yang selama ini ngejaga harmoni, ada yang namanya rekatan rahmat. Ini tuh kedamaian abadi di surga. Bayangin aja tempat yang super teduh, ada mata air jernih, dan buah-buahan segar. Tapi di sisi sebaliknya, buat mereka yang sombong dan nolak kebenaran, mereka bakal terperangkap di rekatan azab. Sebuah realitas neraka yang ngeri banget. Terkurung air mendidih, asap hitam pekat yang bikin sesak, dan api menyala-nyala tanpa ada sedikit pun bayangan buat berteduh. Hal ini ngegambarin sebuah prinsip universal dengan sangat brilian. Simpelnya gini, apa yang kalian tanam di dunia ini, yaitulah persisnya yang bahkan kalian panen di akhirat nanti. Nggak ada satu benih pun yang putus dari hasil panennya.
Skala kosmik raksasa yang kita bahas tadi, hukum alam yang ngehancurin umat terdahulu, itu pada akhirnya balik lagi dampaknya ke diri kita sendiri. Sekecil apapun tindakan kalian hari ini, itu udah keikat kuat sama masa depan abadi kalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, 3 tingkat rekatan spiritual. Kita beralih dari yang makro ke dalam batin kita. Oke, mari kita turunin temponya sedikit dan ambil napas panjang. Tadi kita udah lihat betapa luasnya alam semesta, sejarah peradaban, sampai ngebahas akhirat. Sekarang yuk kita zoom in ke dalam hati kita masing-masing. Coba rasain dan evaluasi 3 tingkatan batin ini. Pertama, rekatan terputus. Ini tuh fase di mana jiwa kerasa hilang arah, hidup kacau dan kosong banget karena nggak ada koneksi sama sekali dengan Sang Pencipta. Kedua, rekatan longgar. Nah, ini yang mungkin paling sering kita alamin. Kadang ingat Tuhan tapi ibadahnya bolong-bolong, gampang banget kegeser sama kesibukan atau godaan duniawi. Terus yang ketiga, rekatan kuat. Ini kondisi ideal. Sebuah ikatan batin luar biasa di mana hati kita selalu terhubung sama Allah. Bikin hidup jadi teratur dan tenang banget, seberat apapun masalah di luar sana. Sekarang, coba tanya ke hati kalian yang paling jujur. Lagi ada di level mana kalian hari ini? Terus gimana caranya biar punya rekatan yang kuat? Jawabannya ada di bagian kelima, Al-Quran sebagai tali pengikat. Buat bisa ngeperbaikin diri dan dapat rekatan yang kuat itu, kita harus pegang tali yang benar. Allah itu nurunin Al-Quran ibarat tali pengaman utama dari langit, biar kita nggak terombang-ambing dan nyasar di bumi. Jadi, poin krusialnya ada di teguran yang tajam banget ini. Maka kepada kitab manakah lagi setelah Al-Quran ini mereka akan beriman? Wow, ini bukan sekedar pertanyaan biasa teman-teman. Ini peringatan keras. Kalau ada orang yang dengan sadar ngelepasin, nyuekin, atau mutus tali ilahi yang satu ini, ya udah, bener-bener nggak ada lagi panduan hidup yang tersisa buat dia. Nggak ada plan B, nggak ada buku petunjuk cadangan setelah Al-Quran. Terus, dari semua obrolan berat tadi, langkah konkretnya gimana dong? Ini dia, 5 langkah aplikatif buat kalian. 1. Belajarlah dari keteraturan alam. Jadilah konsisten dalam kebaikan seperti angin yang terus berhembus. 2. Pakai akal dan wahyu kalian sebagai filter, biar nggak gampang ketipu sama hal salah yang kelihatannya benar. 3. Buang jauh-jauh yang namanya sombong. Ingat sejarah mereka yang hancur gara-gara itu. 4. Persiapkan diri buat hari pemisahan dengan rajin-rajin evaluasi perbuatan kita tiap hari. Dan kelima, yang paling inti dari semuanya, pegang erat-erat Al-Quran dalam hidup kalian. Seluruh perjalanan kita hari ini, dari ngomongin alam semesta sampai ke relung hati, itu berujung di satu kesimpulan esensial ini. Jangan hidup seolah-olah dunia adalah kumpulan kejadian acak. Saya pengen kalian benar-benar ngeresepin ini. Kalian itu bukan orang nyasar yang terisolasi di pojokan semesta. Nggak sama sekali. Setiap langkah kalian, setiap doa tulus yang diucapin dalam hati, dan setiap pilihan yang kalian ambil, itu langsung bergetar dan nyambung dengan jaring-jaring alam semesta ini. Kalian terhubung dengan ciptaannya, terhubung langsung sama Sang Pencipta. Dan apa yang kalian lakukan hari ini lagi ngerajut takdir masa depan abadi kalian. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kalian. Buat nutup sesi explainer ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang semoga terus kepikiran di benak kalian. Nanti malam kalau kalian lagi keluar dan ngelihat bintang-bintang di langit yang super luas itu, ingatlah, kalau alam semesta ini nggak jalan sendirian dan kalian juga nggak pernah sendirian. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat rekatanmu hari ini?